Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu pada acara talk show virtual akuntansi manajemen dengan pembahasan manfaat anggaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Permata sebagai host yang akan memimpin alur acara dari awal sampai akhir. Nah, baik teman-teman yang berbahagia, acara pada hari ini kita dihadiri oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Erlinda Rofiatul Hasanah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Apa kabar Mbak Erlinda Rofiatul Hasanah? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah juga bisa bergabung dalam acara virtual talk show ini ya. Alhamdulillah sekali ya bisa dihadiri oleh seorang yang luar biasa untuk memberikan asupan pada hari ini. Nah, ya, tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak penjelasan terkait manfaat anggaran oleh Mbak Erlinda Rofiatul Hasanah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sedikit banyak terkait dengan materi kita saat ini, ialah manfaat anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Rofiatul Hasanah sebagai narasumber dalam acara kali ini tentang materi manfaat anggaran. Baik teman-teman semua peserta virtual talk show akuntansi manajemen, pasti kalian sudah tidak asing dengan anggaran ini. Anggaran ini merupakan sebuah kegiatan untuk merencanakan atas pengelolaan keuangan baik di perusahaan atau organisasi. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini ada 4 manfaat dari anggaran. Yang pertama ialah memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Ini memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Nah, anggaran ini memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Jadi, anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, kemudian juga dapat mengantisipasi masalah yang akan kita hadapi ke depan, baik kekurangan yang akan kita dapatkan di saat kita melakukan suatu kegiatan, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Kemudian yang nomor 2 ialah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi saya contohkan begini untuk lebih jelasnya. Anda saat ini adalah pengurus organisasi. Nah, minggu depan Anda akan melakukan suatu kegiatan. Nah, saat ini Anda telah mengetahui perkiraan pendapatan dan biaya pengeluaran dari anggaran yang telah kalian rencanakan. Nah, dari biaya itu ada biaya administratif, ada biaya perlengkapan, ada biaya kegiatan, acara begitu, dan lain-lain. Kemudian karena budget yang kalian punya dan biaya pengeluaran ini tidak seimbang, nah kalian akan mengambil keputusan untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diperlukan. Kemudian kalian juga bisa mencari dana dari mana? Dari mungkin mengajukan proposal ini dan ini. Jadi kalian akan keluar itu ide-ide positif, pengambilan keputusan secara baik dan tidak tergesa-gesa sebelum acara itu dimulai. Sehingga ini mencegah timbulnya masalah yang akan terjadi di saat kalian telah melaksanakan acara kalian itu, begitu. Dan status keuangan kalian itu akan lebih baik dari yang tanpa dianggarkan, begitu. Jadi status keuangan itu akan menjadi lebih baik ketika kalian anggarkan. Nah, yang ketiga ini adalah menyediakan standar evaluasi kinerja. Nah, anggaran dapat memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan atau organisasi dan memotivasi bawahan atau karyawan.
Nah, jadi ketika telah melakukan kegiatan tersebut, kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, kita dapat melakukan evaluasi. Begitupun dengan permasalahan anggaran. Nah, di permasalahan anggaran ini ketika terjadi kekurangan biaya, nah bisa dievaluasi. Ini bagaimana nih selanjutnya? Apakah yang akan kita lakukan ke depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan anggaran yang telah kita rencanakan ini sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya. Jadi untuk umpan balik dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan setelahnya gitu. Jadi akan menghasilkan hal yang lebih baik lagi setelah dilakukan yang namanya evaluasi kinerja. Kemudian manfaat anggaran ialah juga memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, dalam anggaran ini juga dapat membantu komunikasi dan koordinasi. Nah, secara formal anggaran mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi semua karyawan dapat menyadari peranannya dalam pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, penyusunan anggaran ini mengharuskan kerjasama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi, sehingga koordinasi ini sangat dianjurkan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, para manajer ini dapat melihat kebutuhan acara lain dan terdorong untuk menomorduakan kepentingan pribadinya demi kepentingan organisasi. Nah, peranan komunikasi ini dan koordinasi ini menjadi sangat penting dengan meningkatnya ukuran organisasi. Jadi ketika koordinasi ini baik, maka organisasi itu juga akan berhasil dan baik pula begitu. Terkait dengan manfaat anggaran ini antara pengelolaan keuangan dan perencanaan itu harus dikoordinasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan harus ada keterbukaan. Mungkin hanya itu dari manfaat-manfaat anggaran yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa lanjut kepada diskusi. Untuk lebih jelasnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari narasumber kita. Sangat menarik sekali ya untuk diusut tuntas dalam sesi diskusi oleh teman-teman yang hadir pada acara ini. Nah, baik untuk teman-teman yang sudah tidak sabar nih, yang mau bertanya terkait dengan materi yang telah dipaparkan. Rupanya ada pertanyaan pertama dari Mas Fikri ini. Silahkan Mas Fikri, waktu dan pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya talk show ini. Di sini saya sebagai peserta, ada yang ingin saya tanyakan kepada narasumber mengenai apa saja yang akan membuat sistem anggaran berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Sekian dari pertanyaan dari saya untuk narasumber. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan terima kasih untuk waktunya. Ya, untuk pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Kepada Mbak Erlinda Rofiatul Hasanah, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Apa saja yang membuat sistem anggaran itu baik dan diterima oleh semua pihak? Nah, sistem anggaran ini akan berjalan baik jika komunikasi yang dilakukan itu ada keterbukaan. Kemudian juga dalam perencanaannya itu diketahui oleh semua pihak, ini pendapatan, ini pengeluaran, anggarannya ini untuk apa dan kegiatan apa. Jadi harus ada keterbukaan di semua pihak. Itu pertama. Kemudian selalu melakukan controlling terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.
Nah, yang ketiga, agar diterima oleh semua pihak itu seorang manajer harus selalu memberikan motivasi kepada bawahannya untuk apa anggarannya, harus jelas, terarah, dan juga ini kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi saja. Dan juga ada pengelolaan yang baik terhadap anggaran tersebut. Jadi harus benar-benar orang yang mengerti tentang jalannya manajemen keuangan dan juga orang yang jujur, kemudian amanah kepada pengelolaan keuangan tersebut, sehingga sistem anggaran ini dan pengelolaan keuangan itu berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan Fikri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Fikri. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Wah, ternyata ada 2 orang yang ingin bertanya. Silahkan kepada Mbak Alfani dan Mas Aliwafa. Untuk Mbak Alfani, silahkan open mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Alfani Rahmasari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan di sini saya ingin bertanya. Nah, tadi kan di sana sudah disampaikan apakah evaluasi kerja itu. Nah, evaluasi kerja itu kan biasanya dilakukan di akhir kegiatan organisasi itu sendiri. Nah, tetapi di sini itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan pertanyaan saya itu, apakah memang evaluasi kerja itu seperti itu atau ada yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut? Baik, bisa dimengerti Mbak Alfani. Lanjut kepada Mas Aliwafa untuk open mic-nya ya. Terima kasih. Di sini saya Aliwafa. Ada yang saya ingin tanyakan. Pertanyaan singkat saja ya. Dimana untuk mencapai tujuan jangka panjang, apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut? Misalnya dalam sistem anggarannya itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Alfani, saya akan menjawab pertanyaan Anda terkait dengan evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini sangat diperlukan ketika kita telah melakukan suatu kegiatan. Jadi agar kegiatan itu tidak sia-sia, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada umpan balik dari kegiatan tersebut, harus ada evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian juga apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi seperti yang Anda sampaikan, jika memang terjadi seperti itu adalah suatu kesalahan yang fatal, karena tujuan dari evaluasi ini untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan dan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi. Dan jikapun setelah kita melakukan evaluasi, itu artinya kita harus sampaikan kepada kegiatan selanjutnya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, tapi kegiatan ini sudah terkonsep dengan jelas, maka kita itu harus menyampaikan, hasil evaluasi yang kemarin ini seperti ini, jadi kekurangan-kekurangan yang terjadi di kegiatan kemarin itu tidak boleh terulang di kegiatan hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan ini? Kita harus menjadi lebih baik dari hari kegiatan kemarin, karena ada kata-kata bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, begitu ya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kepada Alfani. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aliwafa. Nah, ini bagaimana jika
kita ingin mencapai tujuan panjang dalam sebuah organisasi, utamanya dalam anggaran. Nah, kita harus benar-benar menyatukan persepsi terlebih dahulu, melakukan rapat terkait dengan pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan yang akan kita lakukan. Nah, itu kita lakukan koordinasi, komunikasi yang searah dengan bawahan kita ataupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan keuangan itu. Nah, kemudian orang yang diberi amanah untuk melakukan pengelolaan keuangan itu harus benar-benar orang yang jujur dan amanah terhadap pekerjaannya. Kemudian manajer itu harus selalu melakukan koordinasi, komunikasi, dan controlling terhadap bawahannya. Harus ada keterbukaan kepada bawahannya bahwa apa sih ini, untuk apa sih anggaran yang ini, kemudian biaya ini untuk apa, pendapatan yang ini untuk apa, pengeluarannya seperti apa. Itu harus selalu dikomunikasikan, selalu dikoordinasikan untuk mempertahankan loyalitas dari karyawan kita terhadap kepercayaan kita dalam mengelola keuangan. Jadi seperti itu akan selalu yang kita lakukan ini untuk menanam. Jika kita menanam padi, maka tumbuhnya padi. Jika kita menanam buah, maka tumbuhnya juga buah. Tapi ketika kita menanam hal yang tidak baik, maka itu juga tidak baik gitu. Jadi ketika kita menanamkan kepercayaan kepada mereka, mereka juga akan percaya kepada kita, sehingga itu menjadi tolak ukur atau keberhasilan kita untuk jangka panjang. Jadi itu akan menjadi cerminan untuk pengurus ataupun manajer yang akan memimpin perusahaan selanjutnya dan karyawan-karyawannya gitu, begitu. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Itulah jawaban dari dua penanya tadi. Apakah ada feedback ataukah sudah dapat dimengerti? Untuk pertanyaannya sudah jelas dan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada seluruh penanya pada acara talk show hari ini. Karena jam sudah memasuki pukul 11.30, maka sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Mbak Erlinda Rofiatul Hasanah, telah menyempatkan waktu untuk memberikan banyak ilmu dan informasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih pula kepada seluruh audiens atas partisipasi dan setia menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Aprilia Putri Permata pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata dan tindakan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di talk show virtual akuntansi manajemen selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.